Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan meminta narsum memberikan pesan-pesan terakhir. Kepada Pak Michel, apa pesan Anda dan kepada siapa sehubungan dengan klien Anda almarhum Dr. Aulia? Silakan. Ya Bang, terima kasih. Saya hanya berpesan Bang, kita harus memberi jaminan karena banyak rekan-rekan almarhumah ini yang mau melaporkan tapi takut Bang. Kita harus fokus dari DPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan kepolisian juga harus bersama-sama. Ini masalah harus selesai Bang, tuntas. Kalau tidak kita prihatin dengan kondisi kedokteran di Republik Indonesia. Gitu kan? Ya. Saya rasa itu aja Bang. Terima kasih. Semoga Anda menangani klien secara benar-benar profesional dan penderitaan klien Anda bisa sedikit banyak dikurangi. Kepada Pak Wildan, korban perundungan Fakultas Kedokteran spesialis ya, dokter spesialis yang akhirnya keluar gara-gara korban perundungan bahkan dikurung di toilet. Apa pesan Anda? Kepada Menteri Kesehatan atau kepada siapa? Saya sih mau pesan kepada teman-teman yang masih sekolah dan yang belum sekolah aja Bang. Ya. Pesan saya untuk teman-teman sejawat, jangan pernah sekalipun mengeneralisir bullying. Perlakukanlah sejawat atau perlakukanlah teman sejawat kita sebagaimana ingin kita diperlakukan. Pesan saya itu aja. Itu aja? Iya. Pak Doni, pengamat pendidikan? Kalau dari sisi pendidikan, karena sebenarnya ini kan bully itu terkait dengan adanya ketimpangan kekuasaan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Ya. Maka sebaiknya Kemendikbudristek bukan sekedar membuat peraturan, ya, tetapi juga mengeksekusinya dan membuat semacam kanal pelaporan seperti yang dilakukan oleh Kemenkes. Katanya Prodi. Kaprodinya. Yang kasus Dr. Aulia itu. Betul. Tadi kuasa hukumnya mengatakan Prodinya harus ikut bertanggung jawab. Benar nggak tuh? Iya, saya rasa Kaprodi itu kan yang mengelola keseluruhan dinamika proses pembelajaran, baik dari alokasi beban belajar, dinamika, jadwalnya dan lain-lain. Saya rasa kalau belajar mulai jam 3 pagi sampai jam 1 malam itu kan tentu tidak manusiawi. Artinya menurut Bapak itu ada kurang pengawasan. Selain kurang pengawasan, mungkin sistem dan mekanismenya juga perlu diperbaiki. Kalau kurikulumnya jelas, jadwalnya jelas, tentu kesehatan mental dari para dokter spesialis ini bisa terjaga dan itu akan bisa menyelamatkan anak-anak muda yang memang harusnya nanti ke depan melayani bangsa ini untuk menjaga kesehatan. Terima kasih. Pak DPR kita, ya. Saya sendiri setiap sakit ragu-ragu di Indonesia selalu kabur ke Singapura. Gimana pesan Bapak? Apakah perlu Kapolda Jawa Tengah segera bertindak agar jangan terulang lagi seperti ini? Saya ada beberapa nih yang saya kira sangat penting. Ya. Pertama, bagi mereka yang sedang sekolah tadi, terus jangan mundur, ya. Tetap yang sekolah jangan mundur. jangan mundur. Ya. Kalau Anda merasakan perundungan, lapor. Ya. Lapor kemana-mana termasuk ke DPR. Ya. Karena selama ini memang belum sampai ke Tapi kita katanya laporannya. lebih cepat melapor ke Hotman Paris daripada Ya, DPR. enggak juga. Tapi kalau misalnya lapor ke kita, insya Allah kita tangani. Itu satu. Yang kedua, bagi yang belum sekolah, sebetulnya Kementerian Kesehatan menyiapkan beasiswa yang banyak, Bang. Ya. Setahun itu hampir 2.500 tuh Ya. beasiswa yang disediakan, termasuk yang spesialis ini. Nah, tapi itu setiap tahunnya nggak terserap. Nggak terserap. Tidak terserap. Saya tahu persis ini tidak terserap. Banyak nggak terserap. Mungkin Yang ini- lalai siapa? Yang salah Ya, siapa? saya tidak tahu. Mungkin ada karena proses testingnya, kemudian macam-macam. Ya. Ada Memang uang ada beberapa tidak dipakai. persyaratan di situ. Ya. Ya, jadi ini saya harapkan bagi yang belum spesialis, saya minta supaya berlomba-lomba untuk dapat beasiswa ini. Oke. Kita umumkan saja supaya mereka kompetitif dan ikut tes. Dan insya Allah kalau mereka ikut dan dapat, insya Allah ini akan bermanfaat. Yang ketiga, kepada Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pendidikan, saya minta buat aturan yang jelas, tegas. Ya. Terkait dengan aturan bagaimana melayani mereka yang sedang belajar ini. Ya. Kalau mereka dilayani belajarnya dengan benar, disayangi mereka waktu belajar. Ingat tuh, bahasa saya begitu, disayangi. Kalau mereka disayangi, insya Allah kalau mereka jadi dokter spesialis akan bisa menyayangi orang lain. Sebab ke dokter itu adalah spesialisasinya itu kemanusiaan. Oke. Jadi memanusiakan manusia. Karena itu kita harus menyayangi mereka, kita harus pastikan mereka merasa nyaman belajar supaya mereka bisa menjadi dokter-dokter hebat yang bisa berkompetisi dengan dokter-dokter lain. Ingat negara itu lain. para dokter ya. Sekarang Ibu Siti, apa pesan
Kementerian Kesehatan kepada rumah sakit? Karena biar bagaimanapun ini salahnya rumah sakit juga. Kalau salah rumah sakit enggak, Bang? Ya kan nggak ada pengawasan. Kejadian di ruang mereka, di gedung mereka. Ya, tapi Kalau dikurung di toilet rumah sakit, masa pimpinan rumah sakit nggak berwenang bertindak? nah, oleh karena itu, Pak Bang Hotman, kita meminta untuk mereka yang mengalami perundungan laporkan perundungan itu, sehingga kita Maksudnya ibu bilang pimpinan rumah sakit nggak tahu sama sekali. betul. Saya rasa mereka tidak tahu karena kemudian kita memberikan sanksi tegas, Bang. Kalau ada laporan rumah sakit tidak membuat aturan, tidak berusaha mencegah atau tutup mata, direkturnya kita turunkan, kita ganti, Bang. Begitu. Ini coba yang kira-kira bakal terjadi untuk rumah sakit yang Dokter Aulia meninggal ini apa kira-kira? Apakah akan ada oknum rumah sakit akan ditindak? Ya, kita sudah mengganti beberapa KPS, KSM-nya Dari rumah sakit dari ini? rumah sakit ini. Gara-gara kejadian ini? Ya. Oke? Nah, kemudian kita akan lihat lagi nih investigasinya, Ya. apakah kemudian ada jajaran dari direksi atau dirut yang kemudian memfasilitasi atau tutup mata terhadap Akan kasus kena ini. tindak juga? Pasti akan ada, karena kita sudah punya instruksi Menteri Kesehatan untuk penanganan perundungan ini, Bang. Begitu ya? Oke, seluruh pimpinan rumah sakit di seluruh Indonesia hati-hati. Kementerian Kesehatan akan bertindak kepada saudara. Kepada para orang tua, pesan Hotman adalah agar semua orang tua yang anaknya kuliah di sekolah kedokteran jangan lupa pegang nomor handphone Hotman, juga DM Instagram Hotman Paris Official, karena tim Hotman 911 bergerak di seluruh Indonesia. Sudah ribuan kasus yang kami bongkar berkat kekuatan Instagramnya Hotman Paris Official. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Metro TV, karena hanya satu ahli hukum yang menjadi host di Indonesia itu, yaitu Dr. Hotman Paris. Sampai ketemu, silakan Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.